Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman SPDI, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Latar belakang. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi tanpa adanya suatu beban, tetapi mereka memandang sebagai suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi siswa atau murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari sisi akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Untuk ini masa tindakan yang kami lakukan, yang pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Kedua, mengajak rekan-rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas mereka, kemudian memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Di bagian yang ketiga, tidak lupa kami senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain untuk berbagi pemahaman dan praktek baik tentang penerapan budaya positif melalui kegiatan-kegiatan webinar dalam satu komunitas belajar di gugus sekolah kami. Beberapa dukungan yang kami butuhkan agar program ini bisa berjalan dengan maksimal. Yang pertama, kami membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga dari siswa atau murid, agar tindakan yang telah disusun tersebut dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, kami juga membutuhkan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sedangkan yang tiga, kami membutuhkan dukungan dari orang tua dalam melaksanakan atau melakukan budaya positif yang telah diajarkan di sekolah dan dipraktekkan di rumah masing-masing. Bapak Ibu, berikut adalah merupakan kegiatan diseminasi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kami yang telah kami laksanakan melalui mode daring atau dalam kegiatan webinar dalam komunitas belajar di gugus sekolah kami. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Sri Purwati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangdayu Borno, yang saya hormati Bapak Sulaiman SPDI selaku pemateri terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Beliau juga mengajar aktif sebagai guru di SD Negeri Karangdayu Borno dan berpengalaman juga pernah menjadi
SPP, pendamping praktik angkatan ke-7. Dan saat ini beliau juga sebagai fasil program guru penggerak angkatan 10 sekaligus guru penggerak rekognisi angkatan 10. Serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karangdayu Borno kepada Ibu Sri Korwati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, saya berharap pada siang hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Saya sangat apresiasi pada Bapak Ibu guru SDN Karangdayu dan juga Bapak Ibu semua yang siang hari ini bisa bergabung bersama di dalam komunitas SDN Karangdayu dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu pada kegiatan desiminasi dan praktek baik dalam penerapan budaya positif di SDN Karangdayu. Acara yang berikutnya adalah pemaparan diseminasi. Bapak Ibu semua masih semangat tentunya karena siang-siang ini panas, jangan lupa minum-minum yang segar, ya, minum yang segar-segar itu. Jadi biar enggak ngantuk, biar semangat dalam menerima materi dari Bapak Sulaiman selaku pemapar nanti. Pada Bapak Sulaiman SPDI untuk waktu silakan bisa dimulai, Bapak Sulaiman. Saya awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Karangdayu, Ibu Sri Purwati. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru khususnya di wilayah Borno, baik itu dari SDN Karangdayu, kemudian dari gugus 4. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk lebih jauh kepada materi, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, saya akan membacakan sebuah pantun, ya. Jalan-jalan ke Bekasi, beli kue 5 ribuan. Jangan lupa makan yang bergizi untuk menjaga kesehatan. Pantun pertama. Oke, masih ada pantun yang kedua. Beli daging dimasak rica-rica, sungguh enak bibi memasaknya. Jangan pernah bosan membaca, cerdas datang dengan sendirinya. Oke. Ya, semoga pantun tadi memberikan motivasi kita untuk senantiasa fasilitator dan juga CGP rekognisi, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pemahaman. Saya ingin menyampaikan desiminasi terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kami di SD Negeri Karangdayu Borno. Untuk materi pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu, apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan nanti itu berhubungan dengan yang sering kita kenal dengan istilah budaya positif. Dalam materi ini sendiri sebenarnya ada 6 poin utama yang nanti akan kita bahas. Kemudian saya minta satu ibu. Ini siapa ya? Ini ada Ibu Suci, Ibu Ratih, Ibu Siti Nalia, Ibu Rizka, siapa lagi ini, banyak sekali. Monggo, siapa mungkin yang resen? Kalau tadi kan bapak-bapaknya cuma sedikit, makanya saya sebutkan namanya.
kurang merayu. Kurang merayu, ya. Kurang merayu ini Bapak. Kasih pantun lagi, Pak. Oh, minta pantun lagi. Dari Pak Eko ini. Pak Taufik, Pak Taufik, Nggih Pak Eko, mau ikut saya Pak? kemana Pak? Jalan-jalan ke Siap. pantai enak, ke gunung monggo. Tapi saya ingin tahu dulu Pak, yang jenengan pegang itu bisa dikasih tahu dulu ke saya. Nanti saya ajak jalan-jalan. Jangan Pak, ini mahal ini, nggak boleh. Tuh, nanti kalau jenengan mau makan saya bayari, mau apapun saya kasih. Oh, gratis ya? Tak traktir, Pak Taufik. Jangan Pak, ini lebih mahal ini. Ya wes, Pak Taufik inginnya apa sekarang? Ingin apa sekarang? Tak kabulkan nanti. 3 permintaan. Ya, permintaan. Siap. Yang pertama, Lihat apa yang kita saksikan, dialog percakapan antara Pak Eko dan Pak Taufik, ya. Pada prinsipnya di sini kalau kita melihat Pak Eko dengan berupaya semaksimal mungkin, ya, berupaya untuk ingin mengendalikan, ya, ingin mengendalikan Pak Taufik dengan upaya, dengan memberikan rayuan, bahkan memenuhi segala permintaannya. Nah, di sini posisi Pak Eko berusaha untuk memberikan kontrol kepada Pak Taufik. Nah, sehingga di situ digunakanlah berbagai cara, ada dengan cara yang lemah lembut, dirayu, diajak jalan-jalan, kemudian bahkan sampai diintimidasi, sepedanya mau digembosin, kemudian rumahnya mau dibakar dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat juga bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pak Taufik ini juga merupakan suatu prinsip yang sangat mendasar, di mana apa yang menjadi keyakinan Pak Taufik ini sangat melekat, sehingga apapun bisa mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini. Bila kita ingin membuat kemajuan, ya, perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selama ini seperti itu. Ketika ada anak yang kita perintahkan misalnya untuk mengerjakan tugas, dia tidak mengerjakan, maka kita anggap dia tidak disiplin. Ketika ada anak yang mungkin pada hari Senin tidak memakai seragam hitam putih merah, mungkin kita menganggapnya itu juga tidak disiplin, dan seterusnya. Motivasi yang bersifat ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar dirinya. Ini. Maka disiplin itu harus muncul motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ya, terkait dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, setiap kita melakukan sesuatu pasti kita punya alasan, ya. Maka akan ada sesuatu hal yang mendasari dalam diri kita ketika kita melakukan hal tersebut. Coba ini, ya. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama, satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, ya, dari orang lain. Ini biasanya motivasi yang kedua. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kita melakukan sesuatu karena memang kita ingin, kita meyakini hal itu, atau kita melakukan sesuatu karena kita mau mendapatkan imbalan. Yang kedua. Atau yang pertama tadi, kita melakukan sesuatu karena kita takut. Artinya kepala sekolah itu tidak memberi penghargaan kepada guru, saya tetap insya Allah akan tetap datang tepat waktu Pak Sulaiman, dengan harapan yang pertama, satu, tentu murid-murid saya sudah menunggu di kelas karena ada jam pelajaran. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk
profesional, artinya walaupun tidak ada yang melihat saya, insya Allah tentu karena saya agamanya Islam, tentu insya Allah ada malaikat pencatat Pak Sulaiman apa yang sudah kita terima, insya Allah gaji kita, karena gaji kita itu biasanya diterima di awal bulan, ini harus kita selesaikan tugasnya Pak Sulaiman. Mungkin itu saja Pak Sulaiman, tanggung jawab karena sudah saya. Kenapa harus tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Yang pertama karena saya merasa mendapat amanah dari wali murid yang dengan sungguh-sungguh sudah menitipkan putra-putrinya ke lembaga kami, sehingga kami punya tanggung jawab untuk membersamai murid-murid kami walaupun tidak ada atasan yang memberikan penghargaan. Jadi kami merasa terpanggil sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di lembaga kami. Begitu Pak Sule, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu ada 3 jawaban dari rekan-rekan yang mana poin jawabannya hampir sama. Ya, di mana ini merupakan bentuk kewajiban, yang mana kewajiban ini diyakini. Ya, pastinya panjenengan meyakini ini memang kewajiban saya dan memang harus saya laksanakan. Dan keyakinan tersebut itu adalah juga bisa mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman ini merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya hukuman akan menjadikan seorang lebih bersifat pemarah ataupun membuat emosi. Di samping itu juga ada rasa bersalah, mungkin juga akan menjadikan dia merasa dipermalukan dan juga merasa tidak dihargai. Adapun untuk konsekuensi akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, ada time out di sini, tidak dalam jangka waktu yang lama. Kesalahan yang dibuat gitu ya, tidak sinkron. Sedangkan yang ketiga, murid diminta push up. Ini juga merupakan hukuman. Sedangkan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini masuk konsekuensi. Nah, ini kita tanamkan. Ya, karena dia telah merusak kertasnya. Dikolaborasikan bagaimana supaya solusi terbaik ditemukan. Maka dalam hal ini merupakan proses kolaborasi untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Begitu juga untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Mereka juga disadarkan dalam restitusi ini. Bagaimana penyelesaian masalahnya, solusinya seperti apa, anak bisa kembali seperti apa, perbaikannya seperti apa. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai setiap anak yang melakukan kesalahan akhirnya malah menjadikan dirinya itu menjadi orang yang rendah diri, dia tidak bisa bergaul dengan temannya, ataupun dia merasa dikucilkan karena dianggap anak yang nakal dan lain sebagainya. Ya. Oke, masuk yang ketiga, keyakinan kelas Bapak Ibu. Semoga ini tidak membosankan kita semuanya ya. Kita percepat saja, masih ada durasi waktu sekitar 30 menit, nanti yang 15 menit kita gunakan mungkin untuk sesi akhir, bisa diskusi ataupun tanya jawab kita percepat terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini yang muncul. Nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan yang namanya keyakinan. Nah, ini beberapa aktivitas kemarin yang pernah saya laksanakan di dalam kelas. Ya, mungkin tidak sempat semuanya saya dokumentasikan, hanya beberapa ketika saya melakukan jual pendapat dengan anak-anak. Mereka menyampaikan pendapatnya, kemudian mereka juga menulis. Jika seseorang tidak terpenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan dasarnya, maka akan mengalami emosi negatif, yaitu sedih, ya, kecewa, bosan, dan dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar peraturan atau nilai-nilai. Yang pertama itu disebut penghukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman, yang keempat pemantau, dan manajer. Masing-masing ini punya karakter. Ya, mungkin kecil ya kurang kelihatannya. Ya.
Posisi kontrol mana yang paling baik? Kalau bisa, pasti kita ingin menginginkan sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer melakukan sebuah restitusi yang disebut dengan istilah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pada prinsipnya ada sebuah langkah-langkah ya, bagaimana kita itu melakukan pendekatan. Nah, langkah-langkahnya ini ada 3, makanya dinamakan segitiga restitusi, tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama itu dinamakan dengan istilah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Contoh-contohnya misalnya dengan kalimat ya, misalnya anak tersebut kita kasih penguatan di dalam diri mereka. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, dan salah menanyakan keyakinan, check the belief. Nah, ini beberapa aktivitas kemarin yang pernah saya sampaikan, pernah saya lakukan. Ini hanya foto saja, kalau videonya mungkin di aktivitas yang lain. Mungkin itu Pak Eko. Ya 2 jam berlalu ya, karena mungkin materinya panjang, kita percepat ya. Ini sesi berbagi dari kami, menyampaikan unek-uneknya atau pertanyaan yang mungkin masih perlu dibahas bersama di forum ini. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan bisa raise hand Atau kita menggunakan metode yang lain, Pak Sulaiman. Jadi artinya kalau 3 restitusi itu tidak berhasil, kita mengulangi dengan merevisi beberapa tahapan, atau kita menunjukkan waktunya, menuntun. Nah, manakala kita melakukan proses restitusi sudah berhasil, alhamdulillah, berarti mungkin kita berhasil. Maka ya, apakah kita melakukan pendekatan yang sama atau metode yang lain? Insya Allah ketika seperti itu pertanyaannya, jawaban kita masih menggunakan pendekatan restitusi, tetapi tetap ada evaluasi terkait step dari step yang kita lakukan. Sudah pas atau belum? Saya kira cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa perubahan bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan akan berdampak kepada peserta didik atau murid kita di sekolah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kemudian kepada kepala sekolah dan semua Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi dan perhatiannya di forum diseminasi penerapan disiplin positif di sekolah oleh Bapak Sulaiman SPD. Sebelum saya tutup, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada perkataan yang menyinggung atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatian para peserta. Terima kasih kepada peserta. Demikian. Saya mohon maaf juga Bapak Ibu kalau ada yang salah dalam penyampaian, dan terima kasih mengucapkan kepada semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.